wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Permatasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang model komunikasi. Nah, yang harus kita ketahui bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Ada dua model pembelajaran yang berpengaruh terhadap komunikasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu model Lasswell. Nah, model komunikasi Lasswell merupakan model yang sederhana, yang hanya memuat komponen-komponen sistem komunikasi. Samping ini, model ini juga model yang bersifat linear. Artinya, model yang menggambarkan bagaimana sumber pesan menyampaikan pesan. Manakala kita cermati, ada dua hal yang menjadi kelemahan komunikasi model ini. Proses komunikasi yang bersifat linear ini hanya menggambarkan bagaimana sumber pesan menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Model komunikasi Lasswell tidak dipertimbangkan gangguan komunikasi akan selalu berhasil. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Ya, pesan tidak diterima seluruhnya atau sebagian saja. Atau mungkin terjadi kesalahan persepsi penerima pesan yang mungkin dinamakan kegagalan proses komunikasi, disebabkan adanya faktor yang memengaruhi keberhasilan komunikasi, baik yang berasal dari sumber pesan, penerima pesan, atau kondisi situasi kita berlangsungnya proses komunikasi. Yang kedua itu model komunikasi Scrum. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi. Pada model ini, komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian pesan, namun bagaimana pesan itu diolah menjadi penyandian oleh komunikasi dan diterjemahkan melalui penyandian ulang yang dilakukan oleh penerima pesan. Ada 6 komponen-komponen komunikasi dalam pembelajaran yang harus diketahui. Yang pertama adalah pengirim atau komunikator adalah orang yang menginisiasi pengiriman pesan. Yang kedua, penyandian atau encoding, yaitu proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benaknya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerakan tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirim kepada komunikan. Yang ketiga, saluran dan media, yakni di mana tempat dan pesan dalam bentuk simbol-simbol dari komunikator ke komunikan. 4. Penyandian atau recording, yaitu proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi bermakna. Yang kelima itu penerima pesan atau komunikan, adalah penerima pesan atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Nah, yang keenam itu adalah umpan balik atau feedback, adalah informasi yang kembali dari komunikan ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator.